Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa an-naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala khairi ibtigha wajhillahi wa ridatihi wa qurbihi wa thawabihi. Amin. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga sampai sekarang Allah masih meletakkan iman Islam di dalam sanubari kita semua, yang mana ini adalah satu kenikmatan yang besar. Berapa banyak daripada kaum muslimin yang paginya mereka beriman, akan tapi sore harinya Allah cabut iman di dalam hatinya mereka. Dan juga berapa banyak orang-orang muslimin yang di waktu sore mereka beriman kepada Allah, tapi ketika datang waktu pagi Allah cabut imannya mereka. Dan alhamdulillah sampai sekarang Allah insyaAllah terus menerus memberikan iman kepada kita di dalam kehidupan kita ila akhir hayatina, sampai pada penghujung daripada kehidupan kami. Kita meminta kepada Allah agar iman Islam tersebut senantiasa ada di dalam sanubari kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa satu hiasan yang terindah, yaitu mengenal, mengerti, memahami, mendekatkan diri dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini satu hal yang sangat nikmat di antara keimanan kita. Ini pelezat dari imannya kita, yaitu bisa mengenal, mendekatkan diri, memahami kehidupan daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan iman dan kenikmatan tersebut kepada kita sepanjang umur kita, ma'al khair wal afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari yang dimuliakan Allah, mohon maaf pada kali ini saya belum bisa bertatap muka, tapi tetap kita meminta harap kepada Allah agar kemanfaatannya, semua kebaikannya sama seperti kita berjumpa secara langsung. Mengenai tentang perjalanan hijrahnya Nabi, memang panjang untuk dikupas. Bukan hanya masalah hijrahnya Nabi, setiap inci daripada kehidupan Nabi, mau bahas hari kelahirannya Nabi aja seakan-akan nggak ada ujungnya gitu. Apalagi masa kecilnya Nabi, masa dewasanya, masa-masa di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi, masa-masa di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi, masa di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh oleh Allah dakwah secara terang-terangan. Semua setiap inci daripada perjalanan Nabi panjang, lebar, dan menyimpan sejuta hikmah dan rahasia di sana. Akan tapi seperti yang dikatakan oleh Abu Ya Muhammad Al-Maliki dalam kitab karangannya, setidaknya kita tahu poin-poin yang penting. Maka dari itu setiap bab daripada apa yang kami sampaikan, kami senantiasa berusaha untuk mempercepat daripada pembahasan. Yang penting kita tahu daripada poin-poin tersebut, sehingga kita akan timbul rasa penasaran hingga Allah memberikan kepada kita kenikmatan, kita bisa mempelajari poin-poin terpenting hingga detail-detail kehidupannya Nabi di kesempatan-kesempatan waktu lainnya insyaallah. Bicara tentang hijrahnya Nabi, kemarin sudah kita ceritakan, Nabi keluar malam hari di mana Allah Subhanahu wa taala menampakkan mukjizatnya Nabi. Di hari, di malam, di perjalanannya Nabi hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, penuh dengan mukjizat-mukjizatnya Nabi, penuh dengan keajaiban-keajaiban. Baru keluar rumah aja sudah ajaib. Nabi Muhammad. Kemudian Nabi bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar, berangkatlah Sayyidina Abu Bakar dan baginda Rasul menuju satu gua. Nabi berdiam diri di dalam gua tersebut yang kita kenal dengan gua Ghor Thur, gua Thur. Nabi berdiam diri sesuai rencana selama 3 malam. Dan Allah dan Nabi dan Sayyidina Abu Bakar sudah desain keberadaannya mereka 3 malam itu supaya orang-orang musyrikin kaum Mekah tidak menemukan jejaknya Nabi. Andai kata Nabi langsung aja totalitas berangkat gitu, itu pasti mudah untuk ditangkap. Tapi kalau Nabi seperti yang kita sampaikan kemarin, Nabi ini juga ada rencana. Nabi enggak totalitas, sudah tawakal Allah. Saya nabinya Allah, saya ditolong sama Allah. Tapi di sini ada pelajaran buat umat gitu. Pelajaran buat kita. Kita enggak main-main gitu-gitu. Kita juga dipikir.
kita juga diatur, kita juga harus ada strategi, kita juga harus ada rencana. Setelah itu rencana, strategi ada. Sebelum itu kita memang pasrah dan tawakal, tapi juga ada seperti istilah di mana kita pasrah akan kendaraannya kita, onta kita, kuda kita, tapi kita juga harus ada ikhtiar di situ, ditali untanya. Untanya ditali, hewan tunggangannya ditali. Adapun nanti hilang nggak hilang, itu sudah kita pasrahin sama Allah. Tapi yang lucu itu kalau sudah nggak ditali, kemudian hilang, bingung dia. Loh, saya kan sudah pasrah kok hilang ya Rabb. Ini yang lucu. Jadi ala kulli hal ini tadi satu pelajaran buat kita. Nabi dan Sayyidina Abu Bakar menyuruh daripada budak Sayyidina Abu Bakar, Amir bin Fahira, untuk berjaga di siang hari dengan mengembalakan kambing di daerah sekitaran Gua Tur. Dan Sayyidina Abu Bakar menyuruh anaknya Abdullah bin Abu Bakar untuk memberikan informasi terupdate setiap waktu terhadap rencana-rencana kaum musyrikin, yang itu disampaikan kepada Nabi rutin di Gua Tur. Dan Nabi meminta Sayyidina Abu Bakar sudah membuat rencana untuk ketersediaan pangan akan disokong oleh putrinya, yaitu Sayyidah Asma, yang mengirim makanan setiap waktu buat Nabi di Gua Tur selama 3 hari. Berlangsunglah seperti yang kita ceritakan kemarin, ada kisah di mana ada hewan yang menyengat, demikian. Itu masih banyak lagi, lebih dari itu masih banyak lagi kejadian-kejadian yang ada di Gua Tur, dan kejadian-kejadian di masa di mana Nabi nggak ada di kota Mekah. Orang musyrikin ini banyak kejadian, tapi intinya poin-poinnya ya garis besarnya seperti yang kita sampaikan di sini. Kemudian ini orang Makkah bukan orang-orang bodoh ya, seperti yang kita sudah terangkan di beberapa waktu yang lalu. Mereka itu orang cerdas, mereka itu orang berpendidikan, mereka itu orang pintar, hubungan sosialnya, perniagaannya, semuanya besar semua, semuanya tinggi semua. Hingga mereka menemukan satu bukti-bukti yang menunjukkan Nabi ini jalannya ke Gua Tur. Sampailah mereka berpusat dan meyakini Nabi ada di Gua Tur. Berjalanlah mereka menuju Gua Tur. Allah Subhanahu wa taala sesuai daripada firman yang telah Allah terangkan kepada kita, yang menerangkan tentang keadaan keajaiban yang Allah gariskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha. Allah ini mengatakan, aku sebagai Tuhan telah berikan ketenangan di hatinya Sayyidina Abu Bakar. Ketika kaum musyrikin mengetahui keberadaannya Nabi, mereka hendak menuju tempat persembunyiannya Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar. Allah turunkan, Allah utus seekor daripada al-ankabut, ya, laba-laba, untuk membuat rumah yang begitu besar dengan waktu sesingkat mungkin. Dan Allah jadikan satu pohon tumbuh hingga seakan-akan membuat samar-samar untuk mereka tahu ada orang di dalam gua. Dan Allah jadikan yang namanya burung merpati bikin sarang, bikin rumah, dan berada di mulut gua. Jadi 3 hiasan ini menghiasi mulut gua, yang membuat orang-orang awam atau orang biasa berpendapat gak mungkin ada orang di dalamnya. Kalau ada orang pasti ini sarang laba-laba rusak. Kalau ada orang pasti ini burung merpati pergi. Kalau ada orang ini pasti pohon patah atau rusak atau terinjak atau seperti apa gitu. Dan ini Allah semua yang bikin gitu loh. Sayyidina Abu Bakar sempat terbesit tuh, ya Nabi, ini kalau sampai mereka melangkah satu langkah kita ketahuan ya Rasul. Kalau mereka sampai ngintip kita tahu, kita ketahuan ya Rasul. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ayyadahu bijunudin lam tarawha. Allah ini bikin satu pasukan yang orang-orang enggak lihat tuh pasukan-pasukan tersebut. Enggak bisa dinalar. Sudah kalau kita pakai logika, ketemu tuh Nabi, ketangkep tuh Nabi, terpojok tuh Nabi. Tapi Allah di atas seluruh rencana-rencana daripada makhluk-makhluknya enggak kelihatan. Enggak tahu mereka. Sampai Allah bikin tuh sarang laba-laba, Allah bikin tuh ada pohon, Allah bikin tuh ada merpati. Semuanya menyembunyikan bahwasanya di dalamnya ada Nabi.
Akan subhanallah, Nabi gak ketahuan. Akhirnya orang-orang musyrikin setelah sampailah 3 hari, orang-orang musyrikin membuat sayembara. Ayo, siapa yang bisa datangkan kepala daripada Nabi Muhammad ataupun kepala daripada Muhammad, maka akan atau bisa nangkap Nabi Muhammad, dia dihadiahin 100 ekor unta. Jadi kalau kita lihat zaman sekarang ini ada sayembara miliaran rupiah. Siapa ini yang bisa dapat nih? Maka berlomba-lombalah para mereka-mereka yang menjadi pembunuh bayaran, mereka-mereka para perompak. Nih, mereka semangat semua. Di antaranya namanya adalah Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ini terinspirasi. Dia semangat, wah hadiahnya besar nih. Berangkat dia. Dia orang pintar, orang berpengalaman hingga menemukan jejaknya baginda Rasul dan dia ikutin sampai dia melihat Nabi. Dia tahu Nabi, kelihatan dia, didatengin dia sama tunggangannya dia hingga dekat, sudah mau ditebas, sudah mau ditangkap di Nabi, tapi tiba-tiba tunggangannya terperosok, jatuh dia. Takjub dia, kaget dia, kok bisa terperosok. Seperti yang kita ceritakan Rukana, seorang ahli gulat aja nggak bisa kalah sama Nabi. Dia jatuh pertama kali sama Nabi, dia kayak nggak percaya. Sama Suraqah juga demikian, dia jatuh. Enggak. Ini saya jatuh nggak sengaja gini. Berdiri lagi, dia naik tunggangannya lagi, dikejar lagi. Dia bagi Rasul sudah dekat, jatuh lagi. Itu Sayyidina Abu Bakar bilang, ya Rasul, ini ada yang ngejar mulai tadi kepada kita. Katanya Nabi, sudah nggak usah ditoleh, kita jalan aja. Nggak usah menoleh, kita jalanin aja. Sampai sebagian riwayat mengatakan dia terperosok 3 kali itu Suraqah. Sudah 3 kali terperosok. Subhanallah, dia sudah jatuh. Akhirnya dia meneriakin, wahai rombongan, ada orang di sini. Ada orang di sini, saya mau bicara, katanya Suraqah. Akhirnya barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menoleh dan si Suraqah mengatakan, ini orang benar-benar dilindungi sama Tuhannya. Jadi dia benar-benar baru mengetahui bahwasannya jatuhnya Suraqah sendiri sadar bahwa jatuhnya saya nih bukan karena kebetulan, bukan karena saya nggak ada kesalahan ini itu enggak, tapi memang benar-benar Nabi Muhammad dilindungi oleh Tuhannya. Maka sebagian mengatakan Suraqah ini termasuk mereka yang beriman, bahkan mendapatkan bisyarah, mendapatkan kabar gembira dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, insyaallah akan kita lanjutkan perjalanannya Nabi dan mukjizat-mukjizatnya Nabi di perjalanan. Gak jadi tangkap tuh, gak jadi. Allah lindungi. Nabi berangkat dengan Sayyidina Abu Bakar. Nabi berangkat juga sebagian riwayat mengatakan dengan Amir bin Fahirah, ya, Amir seorang budak daripada Sayyidina Abu Bakar, dan Nabi berangkat juga dengan Abdullah bin Uraikid, non Muslim. Ini Abdullah bin Uraikid, walaupun namanya Abdullah tapi dia non Muslim. Hingga mereka menuju satu tempat, bertemu dengan seorang pengembala yang memiliki beberapa ekor daripada kambing, dan di sana muncullah mukjizatnya Nabi. Semuanya penuh dengan mukjizat. Mulai awal berangkat, malam harinya, setiap waktunya, di goanya, di perjalanannya, bertemu dengan pengembala, bertemu dengan semuanya penuh dengan mukjizat, semuanya penuh dengan keutamaan, kemuliaan di mana Allah menampakkan ini benar-benar kekasih Tuhan sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Saya rasa untuk sekian ini cukup, dan insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mohon maaf belum ada pertanyaan yang bisa kami jawab pada kali ini. Insyaallah akan kita buka kolom pertanyaan kali ini, dan insyaallah akan kita jawab di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala hantarkan kemanfaatan kepada kita dan kepada seluruh pendengar dan kepada seluruh umumnya, kepada kaum muslimin. Hadanallahu ayyakum. Kami tutup dengan talqinul dzikir dan doa qunut. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, la ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan, la ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan, la ilaha illallah kullu yawmin huwa fi shan, la ilaha illallah al-aman alaman min zawal al-iman wa fi sirri syaitan, ya qadim al-ihsan kam laka alayna min ihsan ihsanu bil qadim, ya hannan ya mannan ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghaffar, ya fil lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin.
وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت وسلام عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله منكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.